Selamat sore pemirsa, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta PT Mariana lebih memperhatikan dampak lingkungan yang dapat merugikan, serta memaksimalkan tanggung jawab sosial untuk kawasan sekitar termasuk memaksimalkan peran CSR. PT Mariana bahagia sudah 25 tahun berkontribusi sebagai industri penyediaan kapal untuk menunjang mobilitas masyarakat. Bahkan PT Mariana turut berjasa dalam membangun tol laut di periode pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, industri kapal laut ini perlu memperhatikan dampak lingkungan yang bisa merugikan masyarakat sekitar. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza menekankan hal itu dalam kunjungan kerja spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan. Menurutnya, industri kapal dengan omset hingga triliunan rupiah ini semestinya mampu lebih memaksimalkan peran CSR atau tanggung jawab sosial untuk kawasan sekitar. Pasalnya, aktivitas transportasi logistik untuk kebutuhan industri masih belum disesuaikan dengan standar kelayakan jalan. Begitu pula terkait serapan tenaga kerja sekitar yang dinilai masih kurang. Yang pertama, bagaimana masyarakat sekitar tadi terkena dampak lingkungan, ya mungkin air sungainya, kemudian juga bagaimana tenaga kerja yang diserap juga terutama prioritaskan dari masyarakat sekitar. Juga yang tidak kalah pentingnya masalah transportasi darat. Karena tadi saya tanya juga tidak sepenuhnya menggunakan jalur sungai, tapi jalur darat ini statusnya seperti apa? Karena kan kendaraan yang melintas yang membawa baja, bahan baku itu kan tentu tidak cukup dengan muatan yang hanya kapasitas jalan yang mungkin kurang dari 20 ton. Nah, jadi mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian pemerintah. Kawasan tersebut bisa dijadikan kawasan industri. Karena kalau dengan industri kan tentu pemanfaatan maupun perawatan jalan itu bisa tidak hanya diambil oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi, tapi pemerintah pusat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI dorong aturan tegas pencegahan serta penindakan netralitas melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Mengingat banyaknya isu terkait netralitas aparatur sipil negara selama proses pelaksanaan Pilkada tahun 2024 yang lalu. Selama proses pelaksanaan Pilkada tahun 2024, isu netralitas aparatur sipil negara menjadi perhatian banyak pihak. Kemendagri menyebut ada 300 ASN yang disangsi akibat pelanggaran netralitas. Sedangkan Bawaslu Provinsi Lampung telah mengungkap 8 kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN, kepala desa, pejabat daerah, hingga anggota Polri. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR RI mendorong aturan tegas pencegahan serta penindakan netralitas melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menegaskan, evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024 sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pilkada serentak 2024 berhasil dilaksanakan. Diberikan suatu payung aturan yang lebih mempersempit ruang gerak untuk mendukung aparat yang harusnya menjadi sandaran kita berdemokrasi oleh semua kontestan, oleh semua peserta pemilu. Netral itu kan berdiri di semua posisi yang sama ya, dan menjaga jarak yang sama. Sehingga aturan yang kita sudah buat, yang fair, yang adil, ini bisa terlaksana dengan baik. Yang itu semua dilaksanakan oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu bersama DKPP, dan tentunya dijaga pelaksanaannya oleh aparat, baik itu ASN, TNI, Polri, Kejaksaan, dan sebagainya. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 2 DPR RI, pemirsa, yang pastikan kinerja birokrasi di tiap daerah tidak terhambat dengan adanya efisiensi anggaran, sehingga pelayanan publik yang dirasakan masyarakat tidak terganggu. Komisi 2 DPR RI memastikan kinerja birokrasi di tiap daerah tidak terhambat dengan adanya efisiensi anggaran, sehingga pelayanan publik yang dirasakan masyarakat tidak terganggu. Pemerintah telah menetapkan target pemangkasan anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar 306,69 triliun.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan, sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, pemerintah daerah Yogyakarta merasakan dampak pemangkasan anggaran cukup besar. Kendati demikian, pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan pelayanan publik dan kinerja birokrasi agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Kita harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Bagaimana dengan kinerja birokrasi? Karena birokrasi itu sebenarnya kan pelaksana kebijakan, pelayanan masyarakat. Nah, kalau anggaran mereka untuk bekerja yang sesuai dengan kinerja mereka, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka itu pun mengalami efisiensi. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik? Anggaran pendapatan dan belanja negara itu menjadi stimulus ekonomi, penggerak ekonomi. Jadi dia punya dampak multiplier effect ya kan, tidak hanya kepada birokrasi, tidak hanya kepada pelayanan publik, tapi juga kepada dunia usaha dan masyarakat, kepada padat karya. Nah, kalau memang ada efisiensi rekonstruksi, itu bagaimana kita memberikan solusi. Nah, yang selanjutnya yang kelima ya. Dari Yogyakarta, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembahasan revisi Undang-Undang Minerba telah bergulir sejak Januari 2025 lalu dengan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral dan membuka akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam pengelolaannya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Oke. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup oke. Aman. Aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Daripada pangkas-pangkas anggaran, kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang-pengemplang pajak ini, yang pajak-pajak penunggak ini, untuk meningkatkan penerimaan negara? Nah, artinya bisa dibayangkan. Ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga, Pak? Atau tetap ada? Nggak ada. Adat, efisiensi. Artinya tetap akan ada. Perjalanan dinas itu tidak mungkin tidak ada, Mas. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas, itu yang kemudian akan dihilangkan. Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Oke, Iya. berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Oh, Kita harus akui. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga pemangkasan ini yang dapat menembel itu? Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, revisi Undang-Undang Minerba hadir guna mewujudkan pemerataan dan prinsip keadilan, serta merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian nasional dan menjaga ketahanan energi dalam negeri melalui percepatan hilirisasi. Mari kita saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara dalam rapat paripurna pada 18 Februari 2025. Perubahan keempat Undang-Undang Minerba ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral serta membuka akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam pengelolaannya. Pembahasan revisi Undang-Undang Minerba telah bergulir sejak Januari 2025 lalu dengan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Secara bertahap, Balik DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat bersama ormas keagamaan yang dihadiri oleh PBNU dan Persekutuan Gereja Indonesia.
Selain itu, Balik DPR RI juga turut menerima masukan dari kalangan akademisi, yakni ITB, Universitas Paramadina, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Sementara partisipasi publik dari kelompok LSM dihadiri oleh Walhi dan Publish What You Pay Indonesia. DPR RI telah menyepakati 9 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Minerba, yakni kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi harus memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor. Pemberian IUP dan IUPK secara prioritas kepada UMKM, badan usaha milik ormas keagamaan, BUMD, BUMN, dan badan usaha yang melaksanakan kepentingan perguruan tinggi diatur mekanismenya secara elektronik dan terintegrasi yang dikelola pemerintah pusat. Pelaksanaan reklamasi dan perlindungan dampak pasca tambang bagi masyarakat, program pengembangan dan pemberdayaan, permasalahan tumpang tindih IUP akan dievaluasi dan dikembalikan kepada negara. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Minerba berusaha mewujudkan pemerataan dan prinsip keadilan yang tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni dengan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, terutama pemberian IUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan masyarakat perguruan tinggi. Yang pertama adalah memperkuat, mempertegas konsep atau proses hilirisasi terhadap semua konsesi-konsesi tambang kita, apa batu bara, nikel, dan bahan mineral yang lainnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana seluruh kekayaan alam Indonesia ini dibuka aksesnya seluas-luasnya. Kalau selama ini terkesan konsesi tambang ini diberikan secara eksklusif gitu ya. Nah, ini kita buka secara inklusif. Jadi masyarakat dimungkinkan untuk punya akses terhadap lahan-lahan pertambangan. Lebih lanjut, anggota DPR RI Rohmat Ardian menyampaikan revisi dari Undang-Undang Minerba merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian nasional serta menjaga ketahanan energi dalam negeri melalui percepatan hilirisasi. Perubahan pasal 5 yang mengatur seluruh pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri bertujuan untuk memastikan kebutuhan BUMN yang melayani listrik, energi, pupuk, dan industri strategis dapat terpenuhi dengan baik. Tentunya keputusan ini adalah keputusan yang sangat hati-hati karena didasari tindak lanjut dari keputusan MK tahun 2020 dan 2001, dan ini sudah cukup lama kami menindaklanjuti dalam rangka untuk percepatan program hilirisasi apa yang menjadi asa cita Presiden Prabowo tentang kemandirian energi. Inilah sangat penting dalam menjaga keseimbangan, keadilan, pemerataan. DPR RI memastikan bahwa seluruh masukan dan aspirasi kelompok masyarakat sipil telah dipertimbangkan dan diakomodir dalam penyusunan revisi Undang-Undang Minerba. Untuk itu, DPR RI berharap revisi Undang-Undang Minerba dapat menjadi landasan hukum terkait keadilan dan pemerataan pengelolaan pertambangan dan batu bara bagi seluruh lapisan masyarakat, menjamin pelestarian lingkungan, memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku, serta menjamin pemberdayaan masyarakat lokal sekitar wilayah tambang. Pemirsa, Instruksi Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Kementerian Lembaga guna mendukung program prioritas pemerintah, terutama makan bergizi gratis, mendapat respon yang beragam. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Di samping itu terdapat dampak lain yang mungkin ditimbulkan dari efisiensi ini. Salah satunya yakni industri di bidang perhotelan. Dan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bahkan sebenarnya yang ngebongkar itu bukan negara. Harusnya yang mau ngemasang itulah yang bongkar. Ini malah negara yang bongkar, negara rugi lagi. Negara yang ngeluarin sertifikat. Iya, negara yang bongkar. Itu Bu Titi sampai bantu harusnya ya, cuman kan kita belum tahu nih orangnya siapa. Mau nggak mau negara aku harus ambil alih demi kepentingan nelayan. Pak Didi menyampaikan tuh sepertinya ada permainan nih antara pengembang dan juga
kepala desa, aparat desa. Ada potensi aparat desa. ya. Oke. Itu ada dugaan itu. Iya. Deddy Yusuf, Iya. Wakil Ketua Komisi 2. Komisi 2. Oke. Iya. Beliau menyampaikan ini harus diusut gitu. Oke. Ada permainan apa? Karena luas wilayahnya juga tuh Desa Kau tuh dibanding desa-desa lain tuh lebih luas katanya. Dan itu tuh menjadi satu indikasi ini kenapa kok paling luas sendiri? Apakah itu ada permainan di balik itu atau bagaimana? Dari legislator kita di Komisi 4 itu Alex Indra Lukman itu mengimbau agar KKP ini juga bisa lebih tegas untuk bisa mengusut, karena ini kan wilayah laut ya. Karena di laut ini kan pihak-pihak yang terkait pengawasan itu ada banyak ya. Iya. Selain TNI AL kan juga ada polisi laut, Ada juga Bakamla ada Bakamla. Ya kalau misalkan kemarin gue juga nonton di program Kabar Nusantara yang di TV Parlemen juga Pak Deddy Sitorus juga sebenarnya susah untuk mencurigai dari adanya pagar laut ini tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danira. Pemirsa, Pemirsa, Komisi 11 DPR RI akan terus mengawasi kebijakan efisiensi anggaran dan berharap alokasi anggaran sebesar 306 triliun yang diperoleh dari efisiensi ini dapat dikelola secara baik dalam program-program yang menyasar langsung ke masyarakat. Untuk informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi penggunaan belanja kementerian lembaga. Nah pemirsa, nominal yang diefisiensikan yakni sebesar 306 triliun, ini sangat besar, yang kemudian ini dirasa sangat mengganggu efektivitas jalannya pemerintahan, terutama bagi kementerian yang dilakukan efisiensi dan pemotongan anggaran. Nah pemirsa, untuk membahasnya kami akan berbincang langsung dengan anggota Komisi 11 DPR, yakni Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih Pak waktunya. Pak, terkait dengan efisiensi anggaran ini Pak, apakah sebelumnya selaku mitra dari Menteri Keuangan, apakah ada pembahasan sebelumnya Pak terkait dengan proses perumusan kebijakan ini Pak? Ya, jadi sebelum keluarnya Inpres 1 2025 memang tidak pernah ada pembicaraan dari mitra tentang wacana munculnya efisiensi ini, dan angkanya fantastis ya, 306 triliun, di mana kalau kita lihat dari masing-masing kementerian, yang paling besar terkena pemotongan anggaran adalah Kementerian PU ya, dan PU dari 110 triliun menjadi hanya tinggal 29,65 triliun. Jadi memang belum pernah ada pembicaraan sebelumnya.
Terkait dengan ini Pak, Bapak selaku anggota DPRD Komisi 11, apakah menilai efisiensi ini cukup ideal untuk kemudian dialokasikan dalam proses program-program makan siang gratis misalnya gitu? Ya, jadi kalau untuk efisiensinya memang pemerintah tidak perlu persetujuan dari DPR RI. Ya, silahkan saja lakukan efisiensi, tetapi persoalannya adalah untuk penggunaannya ini perlu mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh pemerintah, penggunaannya harus persetujuan DPR RI. Jadi 306 ini nantinya akan digunakan untuk apa? Ini memang perlu persetujuan dari DPR RI. Tadi Anda mengatakan bahwa salah satunya untuk makan siang gratis. Ya, kalau analisa saya pribadi, ya tentu kita tahu wacana yang muncul ya. Makan siang gratis sekarang 71 triliun dan rencananya memang akan ditingkatkan menjadi sekitar 170 triliun. Berarti tebakan saya dari 306 ini kira-kira sekitar 100 triliun akan digunakan untuk menambah anggaran makan siang gratis. Nah, sisanya lari kemana? Ya, sisanya tentu kita tahu bahwa penundaan atau pembatalan PPN 12% itu mengakibatkan kekurangan pendapatan negara sebesar 72 triliun. Tadinya dengan penerapan PPN 12% itu diharapkan kira-kira 75 triliun akan didapatkan oleh negara, tetapi dengan hanya PPN 12% hanya untuk barang mewah, maka pendapatan negaranya hanya sekitar 3,something triliun. Sehingga akan ada 72 triliun tuh di situ defisit. Padahal kita tahu bahwa bantalan untuk masyarakat paling bawah yang paling terkena dampak dari PPN 12% itu sebesar 37 triliun sudah disepakati dan sebagian sudah dikeluarkan. Jadi dari dampak pembatalan atau penundaan PPN 12% sendiri ada kira-kira sekitar 107 triliun kekurangan penerimaan negara. Jadi tebakan saya melihat bahwa kita punya utang jatuh tempo 800 triliun, kita akan utang baru lagi 700 triliun, kira-kira untuk nambah utang baru kan tidak mungkin. Maka kira-kira 100 triliun itu akan digunakan untuk menutup kekurangan ini. Nah, sisanya yang 100 triliun akan digunakan untuk apa? Ini menjadi satu pertanyaan yang kita masih meraba-raba. Ya, tapi kalau kita lihat wacana, ya kembali lagi wacana yang sering dilontarkan oleh pemerintah, terutama mengenai penguatan di sisi kedaulatan pangan ya, melalui pembentukan batalion pangan, batalion pertanian dan lain-lain. Ini anggarannya cukup besar. Apakah sisanya akan digunakan untuk menutup kebutuhan ini? Kita masih belum tahu karena sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan kami di DPR RI. Pak, terakhir ini kan berdampak langsung pada stimulus ekonomi di masyarakat. Artinya misalnya contoh kayak pengusaha hotel kan tentu berkurang ketika misalkan perjalanan dinas dipotong, terus jamuan rapat juga dikurangi. Nah, apakah ini lebih banyak dampak buruknya Pak ketimbang dampak baiknya? Takutnya. Ini jadi menarik nih, karena benar bahwa ketika targetnya kan pemerintah kan tumbuh 8% targetnya. Nah, ketika kondisi eksternalnya tidak stabil, investasi yang masuk terbatas, maka sebenarnya kan government spending, pengeluaran pemerintah ini menjadi pemicu karena punya multiplier effect yang luar biasa. Nah, ketika pengeluaran pemerintahnya dikurangi, ini tentu berdampak tadi Anda katakan hotel ya, juga ke UKM. Dan banyak sekali katakan kalau dalam kasusnya PU, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, dan lain-lain dampaknya cukup berat. Tapi tentu ini sudah dipikirkan oleh pihak pemerintah. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 11 DPR Bapak Haris Turino yang mana tadi disampaikan bahwa nantinya sisa anggaran 306 triliun efek dari efisiensi ini perlu dilakukan pembahasan bersama dengan DPR untuk kemudian nanti bisa dilakukan satu skema pembelanjaan negara yang sekiranya bisa memiliki dampak baik bagi masyarakat. Selain itu juga disampaikan bahwa stimulus ekonomi yang
diharapkan tadinya dengan adanya pengeluaran pemerintah yang cukup besar ini kemudian bisa berdampak kepada menurunnya aktivitas kegiatan UMKM dan juga hotel yang kemudian ini bisa diantisipasi dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah supaya tidak ada pihak-pihak yang terdampak besar dari efek efisiensi anggaran ini. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan Jakarta. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Baik, terima kasih rekan Hendra, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Ya, terima kasih rekan Elisa dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media online pada hari ini. Yang pertama yang menjadi headline di media online yaitu bertemu dengan Puan, Presiden Azerbaijan titip pesan untuk Presiden Prabowo. Anda dapat melihatnya di layar kaca Anda, di mana informasi di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bertemu dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dalam kunjungan kerjanya di Baku dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-15 Asian Parliamentary Assembly atau Forum Majelis Parlemen Negara-Negara Asia. Dalam pertemuan ini, Puan dorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Azerbaijan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang hubungan antar masyarakat dan sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada pemberlakuan visa on arrival reciprocal antara kedua negara untuk wisata. Hasil dari pertemuan ini, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sepakat agar kedua negara mengupayakan peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang, serta turut mengundang perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek rekonstruksi di wilayah Karabakh. Presiden Aliyev juga menitipkan pesan untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta mengundang Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan resmi ke Azerbaijan dan begitu pula sebaliknya. Dan di informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu penerapan KRIS harus lebih perhatikan masyarakat rentan. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda, di mana di sini DPR RI soroti rencana penerapan KRIS serta wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terkait hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati tekankan rencana penerapan kelas rawat inap standar pada peserta BPJS Kesehatan harus lebih memperhatikan masyarakat rentan. Selain itu, DPR juga soroti kemampuan masyarakat yang berada dalam kategori rentan miskin yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kelompok ini secara administratif tidak termasuk dalam kategori miskin, namun secara faktual mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan diminta melakukan verifikasi terhadap peserta kelas 3 mandiri yang mengalami tunggakan dan memasukkannya mereka ke dalam skema PBI jika terbukti tidak mampu. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu bertemu Puan, Presiden Azerbaijan titip pesan untuk Presiden Prabowo, serta penerapan KRIS harus lebih perhatikan masyarakat rentan. Saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di TVR 17 edisi sore hari ini.
Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.